Sebenarnya gue lagi menunggu, gue kepinginnya yang ngelaporin Gus Nur juga ngelaporin ini loh. Tunjukin juga bahwasannya kalian itu betul-betul melaporin Gus Nur itu karena Al-Qur'annya, bukan karena Gus Nurnya. Jangan menggunakan Al-Qur'an untuk kebencian kalian kepada Gus Nur, gitu. Ini yang mau nginjak Al-Qur'an lo diem aja. Jadi sebenarnya Dodo Bedowi itu membela Al-Qur'an yang diduga dinista oleh Gus Nur, atau menggunakan Al-Quran karena kebencian yang kepada Gus Nur. Mikir dah lu, Dodo Bedowi. Dah gitu. Jadi dari 2016 sampai 2021 naiknya berapa tuh? Dari 274 juta jadi 6 miliar 700. Wih, naiknya 6 miliar lebih. Uang halal semua itu, Pak. Uang halal semua. Tajir ya, Pak ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita konten kali ini itu tentang Iwan Setiawan ya, PLT Bupati Bogor, yang kemarin menyatakan seperti itu, walaupun minta maaf ya. Dalam hukum itu ada namanya jurisprudensi ya, atau jurisprudensi itu peristiwa yang sama gitu, yang bisa dijadikan dasar hukum. Kita hari ini juga ada sidang Gus Nur ya. Gus Nur itu ditangkap ya karena ada yang melapor tentang bahwasannya mubahala itu penistaan agama, mengandung kebohongan. Padahal kebohongannya belum terbukti bohong, karena kebohongannya itu harus dibuktikan gitu ya. Dan itu lagi proses sebetulnya karena Gus Nur dan Bambang Tri sedang menggugat, ya kan? Sedang menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta untuk pembuktian gitu. Tapi gara-gara ada laporan mubahala yang dianggap menista, akhirnya ditangkap. Terus sekarang kita ikuti sidangnya. Nah, apa persamaannya sama Iwan Setiawan? Sama-sama sumpah, sama-sama menggunakan Al-Quran. Ya, sama-sama sumpah, sama-sama menggunakan Al-Quran. Dan ini lebih membuat gaduh. Kalau Iwan Setiawan ini, wah banyak yang marah. Sampai Ustadz Yusuf Marta dari Tanah Suci ikut bikin video banyak, termasuk kita, ya kan, ya gaduh lah, banyak gaduhnya ini. Jadi ini banyak samanya dalam sisi hukum. Kenapa yang Iwan Setiawan ini
Belum ada yang melaporkan, tapi alhamdulillah hari ini ada sih guys. Ya, hari ini ada nih. Ini ada berita bahwasannya dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama itu sudah mensomasi. Ini langkah awal. Alhamdulillah udah disomasi ya, artinya kalau Gus Nur kemarin kesian nggak dapat somasi gitu, langsung lapor polisi. Ini kalau sampai nggak ditindak ya. Kalau tindakannya, wah, Serman Iwan. Karena kalau Gus Nur itu mubahalah itu memang ada dalam syariat dan Al-Quran di atas kepala. Ini bedanya dia mau menginjak Al-Quran dan itu pernyataan udah keluar. Gitu. Untung belum dilakukan. Wah, kalau dilakukan ya susah. Wah, ya bisa perang sayang. Al-Quran diinjak perang. Kalau Al-Quran sampai beneran diinjak perang. Ya, kalau sampai Al-Quran beneran diinjak sama si Iwan Setiawan nih. Nah, di sini nih somasinya sudah diterima ya. Ya, sudah diterima. Isi somasinya nanti kalau ini terlalu kecil gua bacain aja ya. Gua bacain aja. Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Somasi untuk klarifikasi. Ya, jadi somasi untuk klarifikasi. Kenapa disomasi ya? Mungkin ya kalau gua ngelihat ini menunjukkan gini loh, kalau proses hukum yang bagus itu jangan yang kayak Gus Nur gitu ya langsung tiba-tiba dilaporin gitu. Nah buat para pelapor Gus Nur, kenapa nggak ngelaporin ini? Nah itu pertanyaan tuh. Kan kalian kira Gus Nur itu menghina agama, ya penistaan karena mubahalah, mempermainkan Al-Quran. Nah kalau nginjak Al-Quran apa? Kenapa nggak ngelaporin ini ya? Jadi sebenarnya kalian bela Al-Qurannya atau benci Gus Nurnya? Ya kan gitu. Jangan membenci Gus Nur mengatasnamakan Al-Quran. Jangan. Ya enggak? Ini Al-Quran loh. Ya kan Gus Nur itu ada di sidangnya Gus Nur dikatakan bahwasanya jangan mempermainkan Al-Quran untuk sumpah mubahalah, itu penistaan. Bisa begitu ya? Iya. Nah terus ini. Apa ini bukan mempermainkan Al-Quran untuk meyakinkan orang bahwasanya dia nggak memperjualbelikan jabatan? Lebih parah mana guys? Dodo Baidowi kenapa diem aja yang ini? Kan lu membela Al-Quran dong. Iya dong. Jadi sebetulnya kalian ini membenci perbuatannya Gus Nur atau Gus Nurnya? Gitu. Ya nggak? Gua baca dulu sekilas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini M. Ikhwan Tuan Kota, SH, MH, dan Will MH, M. Will dan Nugraha SH. Perkenalkan kami advokat dan pemberi bantuan hukum pada kantor tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama TA GNPF Ulama yang beralamat di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor PPIB Jalan Pajajaran nomor 10 Bogor Timur Kota Bogor 16143 tel HP sekian dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dikutip dari berita harian Pakuan Raya Pakar edisi 4553 tahun Romawi 17 22 Februari 2023 Pakuan Raya Online. Ada linknya di situ. Judul Iwan saya siap injak Al-Quran. Bersama ini kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh PLT Kabupaten Bogor Saudara Iwan Setiawan adalah perilaku yang tidak berakhlak dan tidak beradab. Dan kalau kami duga itu ada pelanggaran hukum kalau dibandingkan dengan, karena ada peristiwa hukum yang mirip gitu. Gus Nur dilaporin. Ya bagus ya udah disomasi bahwa apa yang disampaikan oleh PLT Kabupaten Bogor Saudara Iwan Setiawan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengenai larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 76 huruf B karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Nah, itu dia bedanya lagi dia sama Gus Nur ini apa? Kalau Gus Nur itu rakyat biasa gitu, bukan pejabat. Dia ini pejabat.
Iwan Setiawan ini pejabat. Wah, iya dia pejabat ya, PLT Bupati. Kok ngawur ngomongnya. Sumpah, coba mending dia sumpah mubahalah. Itu masih ada syariatnya. Sumpah inca Al-Quran itu sumpah apa itu? Itu penistaan buat gue. Bahwa apa yang disampaikan oleh PLT Kabupaten Bogor, Saudara Iwan Setiawan, diduga telah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama yang bunyinya sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, ya ini kena ini mengeluarkan perasaan. Iya, ada di dalam pasal itu bunyinya mengeluarkan perasaan, berarti pernyataan. Walaupun belum dilakukan, pernyataan itu bisa melukai perasaan, itu ngeluarin perasaan itu. Melanggar nih berarti. Alhamdulillah. Ya ini nanti kalau yang ngelaporin GNPF Ulama nanti dikira permusuhan lagi. Nah sebenarnya gue lagi menunggu. Gue kepinginnya yang ngelaporin Gus Nur juga ngelaporin ini loh. Tunjukin juga bahwasannya kalian itu betul-betul melaporin Gus Nur itu karena Al-Qurannya, bukan karena Gus Nurnya. Jangan menggunakan Al-Quran untuk kebencian kalian kepada Gus Nur gitu. Ya gak sih? Kan sama-sama menggunakan Al-Quran. Ya. Ini somasi nih. Kita terusin dikit ya bacanya ya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, sebelum kami membuat laporan kepada pihak kepolisian dalam waktu 2 kali 24 jam, kami berharap agar PLT Kabupaten Bogor Saudara Iwan Setiawan melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam di televisi nasional atau media cetak, atau mengundurkan diri dari jabatan PLT Bupati Kabupaten Bogor. Demikian surat somasi untuk klarifikasi ini kami sampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami yang bertanda tangan M. Ikhwan Tuan Kota SHMH, M. Wildan Nugraha SH. Oke, tembusannya Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kemendagri, Komisi 8 DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, itu tembusannya. Ya, jadi ini masih bagus disomasi loh. Serius. Ya, yang ngelaporin Gus Dur kemarin nggak pakai somasi, langsung lapor ya. Kemana itu? Mas Dodo Baidowi mana tuh? Katanya bela Al-Quran. Ya. Jadi sebetulnya Dodo Baidowi itu bela Al-Quran yang disepelekan oleh Gus Nur atau menggunakan Al-Quran untuk kebenciannya kepada Gus Nur. Itu pertanyaan keren itu. Dodo Baidowi itu. Dan luar biasanya guys, karena gue pengen tahu Iwan Setiawan ini siapa, kan munculnya tiba-tiba mau injak Al-Quran aja dia. Ya kan? Nih ternyata kita dapat laporan dari LHKPN tuh. Lumayan tajir Iwan ya. Ini yang pertama dulu gue tampilin ya. Ini tahun 2016 ya, tanggal lapor 2016. Langsung ya, ini dia DPRD Kabupaten Bogor. Ya, DPRD jabatannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. 2014-2019. Itu total harga kekayaannya cuma 274 juta. Ya, 274 juta. Ada yang keren guys. Ada yang keren. Ini yang keren. Ya, kalau yang tadi, ya, ini 2016 274 juta. 2016. 2019 itu 5 miliar 297 juta. Wow. Setahun semiliar lebih ya. Hah? Wow. 2020 naik 6 miliar 300, ini semiliar lagi nih. Iya kan, semiliar lagi. 2021 nggak banyak-banyak dia, 400 jutaan naiknya. Jadi dari 2016
sampai 2021 naiknya berapa tuh? Dari 274 juta jadi 6 miliar 700. Wih, naiknya 6 miliar lebih. Uang halal semua itu, Pak. Uang halal semua. Tajir ya, Pak ya. Udah tajir coba ngomong baik-baik aja, Pak. Nggak usah injak Al-Quran gitu, ya kan? Bapak udah tajir banget, kerjaan udah enak ya, Pak ya. Woi, Iwan Setiawan. Woi. Woi, guys, sampein ini ya. Iya, enak lu ya. Udah tajir ya kan. Harta lu gua buset. 2016 harta lu masih 274 juta. Jadi pejabat publik itu sampai tahun 2021 akhir LHKPN lu naik jadi 6 miliar. Waduh, 6 miliar 715 juta. Jadi lu naik itu sekitar 6 miliar 6 miliar setengah 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5 tahun naik 6 miliar. Wow. Bukan hasil korupsi kan itu? Bukan hasil korupsi kan? KPK kemana nih? Iya. Oh, ya udah guys. Itu aja. Jadi kalau gue saran, gue alhamdulillah sih GNPF Ulama mau somasi kalau walaupun kita pengennya kalau bisa lapor ya. Dilaporin aja udah. Dilaporin. Mau ngapain nih? Dilaporin, umat Islam ngelaporin. Tapi yang paling utama adalah si Dodo Baidowi. Lu kan ngelaporin Gus Dur gara-gara lu anggap Gus Dur tuh menista Al-Quran ya, penghinaan terhadap Al-Quran mungkin. Dengan mubahalah ya. Mubahalah masih ada di syariat. Ini yang menginjak Al-Quran lu di mana? Jadi sebenarnya Dodo Baidowi itu membela Al-Quran yang diduga dinista oleh Gus Nur atau menggunakan Al-Quran karena kebencian yang kepada Gus Nur. Mikir dah lu Dodo Baidowi. Dah gitu aja ya guys. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Dan mudah-mudahan Iwan Setiawan itu bisa dilaporkan. Kita berharapnya dilaporkan. Itu aja dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajir juga ya. Tajir juga loh. Tajir banget. Ya, dari 274 juta di tahun 2016 jadi 6 miliar 715 juta di tahun 2021. Uang dari mana itu, Bang? Hah? Uang halal kan, Wan? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.